Terkaji lebih dalam pemirsa terkait melemahnya rupiah, kita sudah terhubung secara virtual dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Sudah ada Mas Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Mas Fitra, ini sempat menggemparkan masyarakat begitu ya, karena nilai tukar rupiah tembus di angka 17.500 terhadap dolar Amerika Serikat. Sebetulnya kalau terkait dengan yang paling membebani terhadap pelemahan rupiah ini apa faktornya begitu ya? Dan kalau kita lihat pada tayangan sebelumnya bahkan dengan adanya pelemahan rupiah terhadap nilai dolar, tapi tampaknya masyarakat malah berbondong-bondong untuk kemudian memborong begitu ya mata dolar Amerika Serikat ini, mata uang dolar Amerika Serikat. Sebetulnya apa yang kemudian menyebabkan masyarakat pun menurut Anda begitu bisa kemudian lebih memilih untuk menyimpan dolar ini, Mas Fitra? Ya Mbak Anissa, jadi kalau kita lihat ya penyebab tekanan rupiah kalau dalam simulasi kami, jadi simulasi variance decomposition, yaitu variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi rupiah, ya lebih banyak dilihat berasal dari variabel geopolitik dan juga variabel musiman. Variabel geopolitik apa saja ya? Jadi dengan ada tensi ya di Timur Tengah, dalam hal ini meningkatkan faktor risiko, sehingga kalau kita lihat di Amerika Serikat pergerakan dari US Treasury Yield, jadi bond obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun, itu yieldnya naik terus. Kenapa naik terus? Karena salah satunya ya, kalau kita lihat perilaku dari lembaga asuransi di Amerika Serikat, mereka sudah mulai menjual kepemilikan obligasinya. Kenapa? Karena mereka harus membayar klaim. Klaim untuk apa? Klaim karena ada peningkatan klaim pengangguran. Jadi kan mereka ada unemployment insurance. Orang menganggur itu ada asuransinya dan mereka harus bayar klaim ya. Peningkatan pengangguran meningkat. Terus kemudian juga ada kerugian usaha, itu juga dibayarkan dan seterusnya. Sehingga ketika mereka butuh cash ya, mereka menjual kepemilikan obligasi yang mereka miliki, dan oleh karenanya karena itu dijualin semua, maka yieldnya meningkat. Dan kalau sudah yieldnya meningkat, itu membuat semacam tarikan gravitasi ya, dengan secara komparatif dengan negara-negara lain ya, untuk emerging markets untuk kita ya, dibandingkan dengan tenor 10 tahun obligasi kita, sehingga itu pada akhirnya memicu capital outflow ya. Itu dari tekanan pertama dari sisi geopolitik. Masih dari tekanan geopolitik karena kita juga membutuhkan supply dari minyak bumi ya, dan itu terus kita impor dengan harga yang semakin tinggi, maka ya permintaan impor terhadap US dollar ya kan, ketika kita impor kita butuh US dollar, itu juga meningkat ya. Itu faktor geopolitik yang berikutnya. Dan faktor yang lain adalah faktor seasonal atau faktor musiman. Di bulan Mei ada dividend repatriation ya. Jadi biasanya ini ada giumnya malah. Jadi sell in May and go away and coming back again in September in Saint Leger's Day. Ini adalah perilaku atau tabiat dari pemodal asing ya. Biasanya mereka yang sudah punya modal di sini, mereka cash in. Kenapa? Karena mau liburan ya, balik lagi sampai bulan September. Jadi ada tekanan seasonal. Yang lain adalah permintaan US dollar juga meningkat karena apa? Ada musim haji ya. Ketika musim haji ya tentunya permintaan US dollar meningkat, dan juga harus bayar sekolah ya di luar negeri, permintaan US dollar meningkat. Nah, kalau misalnya faktor seasonal dan geopolitik ini dihilangkan, maka sebenarnya kondisi rupiah kita 16.700. Yang dilakukan pemerintah saat ini bersama dengan Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan dari sisi market ya, untuk kemudian menangani yang tadi efek secara teknis ya, pergerakan dari US Treasury Yield. Nah itu saja, itu juga biasanya itu juga akan turun ya dalam beberapa pekan ke depan, karena kalau kita lihat trajektori dari perang itu sudah deeskalasi, sehingga bisa jadi kemungkinan besar di akhir bulan Mei ini sudah akan turun lagi yieldnya, sehingga tekanan terhadap rupiah itu akan turun, dan juga tekanan seasonal musiman itu juga akan reda, sehingga masyarakat pertama tidak perlu khawatir. Justru saat-saat sekarang ini adalah saatnya jual dolar, karena nanti dolar tidak akan bisa naik lagi. Ya kalau sudah begitu kan, yang punya misalnya yang punya US dollar itu akan kehilangan kesempatan ya untuk kemudian mendapatkan keuntungan atau capital gain. Justru menurut saya, kalau saya punya dolar sekarang, saya akan segera jual karena tekanan rupiah dalam hal ini, tekanan terhadap rupiah nanti sampai akhir bulan akan berkurang dan akan kembali lagi ke level 17.100, dan bahkan nanti sampai akhir tahun akan kembali 16.900 atau bahkan 16.700. Jadi saat-saatnya sekarang adalah saatnya mengambil keuntungan. Kalau punya dolar segera dijual.
Oke, baik. Nah, tentu seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya, saat ini pun pemerintah tengah mengambil langkah bauran kebijakan, seperti kemudian disampaikan oleh Pak Purbaya, ini disampaikan akan juga mengintervensi begitu ya, bagaimana sebetulnya terkait dengan efektivitas dari rencana intervensi melalui pasar obligasi, ini juga kan untuk menjaga stabilitas yield juga. Apakah ini sebetulnya sudah cukupkah untuk kemudian bisa menahan pelemahan rupiah agar tidak kemudian semakin anjlok lagi? Cukup, karena yang tadi saya sampaikan dari simulasi variance decomposition, 25% dari penyebabnya adalah dari sisi US Treasury yield. Ya, berarti dinamika dari yield antara obligasi pemerintah dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan obligasi yang kita miliki, pemerintah Republik Indonesia, itu menjadi semacam subjek atau objek intervensi. Ketika itu diintervensi, maka ada kecenderungan rupiah itu bisa menguat lagi begitu ya, karena memang kondisinya sekarang juga sudah under value. Nah, setelah faktor teknis itu diperbaiki, apalagi nanti secara seasonal ini faktornya juga akan berkurang ya sampai akhir Mei, dan juga ditambah lagi secara geopolitik, biasanya perang itu selesainya di musim semi ya, perang Gulf itu ya, Gulf War, namanya Gulf War. Meskipun mungkin tahun depan akan mulai lagi ya, tetapi biasanya di bulan Mei itu sudah selesai karena apa? Terlalu panas ya, secara time series ya, kalau kita lihat secara runtun waktu ke belakang 10, 15, 30, 40 tahun yang lalu, puncak tahun 70-an bahkan, itu perang Gulf itu yang melibatkan antara Western dengan Gulf itu pasti akan selesai di bulan Mei gitu ya. Jadi kalau sudah tekanan geopolitiknya berkurang, faktor seasonalnya berkurang ya, dan bahkan pemerintah dan bersama Bank Indonesia melakukan intervensi untuk menguatkan rupiah, maka ya saya sarankan saja kepada masyarakat ya, sekarang kalau misalnya mengambil keuntungan, saatnya ya untuk jualin dolarnya ya, kalau enggak ya akan kehilangan kesempatan gitu. Oke, jangan sampai kehilangan momentum begitu ya. Nah, tapi kalau selain kita membahas terkait dengan yang paling membebani begitu ya terhadap pelemahan rupiah, tadi faktor-faktornya sudah disampaikan. Bagaimana kemudian dengan dampaknya terhadap sektor real? Apakah pemerintah pun sudah mengkaji lebih dalam terkait dengan hal ini, terutama adalah beban untuk impor industri misalnya begitu ya? Ini kan akan semakin menaikkan biaya bahan baku impor juga. Apakah pemerintah juga sudah menyiapkankah untuk semacam insentif mungkin ataupun langkah mitigasi dan lain sebagainya, Mas Fitra? Ya, itu masih dalam diskusi ya, yang saya ikuti dari sisi rapat kabinet ya, pekan yang lalu saya ikut, bahwa memang tekanan-tekanan dari sisi nilai tukar ini akan berpotensi meningkatkan ongkos produksi, terutama di industri manufaktur ya. Pengusaha dalam hal ini, kalau misalnya ongkos produksi yang meningkat, itu memang tidak serta-merta ya meningkatkan harganya di level konsumen, karena mereka juga sudah melihat bahwa konsumen ini kalau harganya dinaikkan ya dia nggak mau beli lah gitu, karena ada penurunan demand, makanya akan mereka serap. Nah, cuma selama apa mereka bisa menyerap kenaikan ongkos produksi ini, nah ini yang kemudian dicoba diukur oleh pemerintah. Dalam hal ini beberapa diskusi sudah melihat bahwa pemerintah bisa jadi juga akan melakukan intervensi-intervensi ya, atau insentif-insentif kepada industri yang memang komponen impor, terutama impor input produksinya. Ya, jadi kalau impor input itu nggak masalah, karena pada akhirnya akan digunakan untuk produksi dan bahkan untuk ekspor. Nah, ini industri-industri yang sedang dipetakan ini ya, kalau misalnya memang betul-betul butuh bantuan ya akan dikasih insentif, tapi ini masih dalam diskusi. Oke, terakhir Mas Fitra, untuk kemudian kita juga agar tidak masyarakat panik begitu ya terkait dengan proyeksi ke depan, mungkin kalau berdasarkan kita lihat pergerakan yang ada saat ini terkait dengan rupiah dan dolar Amerika Serikat, terhadap tekanan rupiah ini kapan akan mulai melandai begitu ya, kapan akan mulai merendah? Tanda-tanda seperti apa yang bisa kita lihat nantinya? Ya, tadi saya sudah bilang akhir bulan ini insya Allah. Jadi kalau misalnya mau sekarang bergerak ya, jual dolar ya, sekarang saatnya. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan. Nanti saya udah bilang begini, jangan salahin ya. Jadi nanti bulan Juni kalau misalnya ya tiba-tiba rupiah ke 16.900 lagi, ya kehilangan kesempatan. Ini gara-gara nggak dengerin Pak Fitra, makanya dengerin ya, jual dolarnya sekarang. Oke, baik. Jangan sampai kehilangan momentum dan juga kesempatan pada saat ini dolar tengah naik begitu ya, dan rupiah tengah melemah. Ini perlu menjadi suatu hal yang dilirik kesempatan di sampingnya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga pandangan yang sudah dibagikan. Mas Fitra, salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, Kementan pastikan stok hewan kurban 2000